Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawi Rizkina. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan satu materi yang mana materi ini merupakan pemenuhan nilai bagi tugas akhir di semester ini, yang mana tugas dari mata kuliah birokrasi politik. Dan langsung saja, materi yang akan saya jelaskan ini berkaitan dengan patologi birokrasi, yang mana saya mengambil satu patologi birokrasi yaitu tentang netralitas ASN. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang netralitas ASN terlebih dahulu. Netralitas aparatur sipil negara atau disingkat dengan ASN bukanlah hal yang baru dalam kehidupan demokrasi khususnya di Indonesia. Dengan kata lain, persoalan netralitas ASN ini merupakan persoalan yang sudah lama terjadi dan selalu relevan dalam kehidupan bernegara, khususnya di hadapan partai dan seperti pada pemilu yang digelar. Dan isu-isu netralitas ASN ini dalam pemilu sebenarnya muncul karena adanya kekhawatiran masyarakat bahwa ASN ini akan memihak pada salah satu pasangan calon anggota parlemen yang mana akan ikut serta dalam aksi partai politik. Dan secara historis, persoalan netralitas ASN ini yang mana di pesta demokrasi ini sering muncul sejak pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Dan soal netralitas ASN ini semakin nyata dan kompleks karena belum ada instrumen hukum yang bisa komprehensif menyelesaikan masalah ini. Dan akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang netralitas aparatur sipil negara yang notabene merupakan undang-undang pertama tentang aparatur sipil negara. Selanjutnya saya akan bahas mengenai satu contoh kasus yang mana kasus ini terjadi sebuah pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di satu daerah, yaitu di daerah Aceh, yang mana kejadian tersebut terjadi di tanggal 16 November 2023, yang mana terdapat oknum ASN yang berprofesi sebagai guru dan sebagai ketua kolasi Barisan Guru Bersatu atau disingkat dengan Kobar GB di sebuah kabupaten, dan di mana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tersebut yaitu ia melanggar netralitas sebagai seorang ASN dengan cara memposting foto dan video sedang bersama salah satu calon legislatif dan mengupload di media sosialnya. Dari kasus tersebut sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat, yang mana dilakukan pemanggilan untuk meminta klarifikasi dari tindakan pelanggaran yang telah dilakukan oleh oknum tersebut. Perlu kita lihat bahwa tentu sudah jelas bahwa ASN tersebut melanggar ketentuannya sebagai seorang ASN, dan kepada pemerintah diharapkan lebih memfokuskan kepada para ASN yang masih belum mengerti nih ketentuan sebagai seorang ASN dalam menuju pemilu dan pilkada selanjutnya. Dan sebaiknya pemerintah yang berwenang dalam urusan pelanggaran ini dapat segera menyelesaikan dan memberi efek jera kepada oknum-oknum yang telah melakukan pelanggaran. Kemudian faktor penyebab munculnya pelanggaran netralitas yang terjadi di beberapa daerah sudah dilakukan survei lapangan pada tahun 2018 yang dilakukan oleh KASN. Mereka menyelidiki alasan mengapa masyarakat di Jawa Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Jambi, dan Kalimantan Timur melakukan pelanggaran netralitas ASN. Dan hasil dari survei lapangan yang dilakukan, mereka mengatakan bahwa munculnya pelanggaran netralitas ini karena seorang oknum ini mendapatkan atau mempertahankan posisinya, dan yang kedua karena adanya hubungan antar keluarga atau kerabat. Kemudian oknum yang melakukan pelanggaran tersebut kurangnya pemahaman tentang aturan atau peraturan ASN tentang netralitas, dan adanya tekanan dari atasan, kemudian kurangnya integritas ASN, dan juga menganggap bahwa ketidaknetralan ASN itu normal, dan kemudian terakhir memberikan sanksi yang lemah. Jadi muncullah pelanggaran bagi netralitas ASN yang ada di Indonesia ini.
Salah satu upaya untuk menjaga profesionalisme ASN adalah penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang 2 larangan penjabat negara atau ASN menjadi anggota atau pengurus partai politik. Selanjutnya, perspektif dari beberapa tokoh terkait netralitas ASN, yaitu pertama menurut Muhammad Nasir. Muhammad Nasir menekankan pentingnya netralitas ASN sebagai pilar demokrasi karena menurutnya ASN harus fokus pada tugasnya sebagai pelayanan masyarakat dan tidak terlibat dalam politik praktis. Dan Nasir juga mengingatkan bahwa ASN harus menjaga integritas dan profesionalisme agar tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Dan yang kedua, menurut B.J. Habibie, yaitu mantan Presiden Indonesia, yang mana B.J. Habibie memandang bahwa ASN harus bebas dari pengaruh politik dan fokus pada tugasnya untuk melayani masyarakat. Dan Habibie juga mendorong ASN untuk meningkatkan profesionalisme agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian menurut Susilo Bambang Yudhoyono, ia menegaskan bahwa netralitas ASN adalah harga mati yang tidak boleh ditawar, yang mana ia menekankan bahwa ASN harus menjaga netralitasnya agar tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik tertentu. Dari sini dapat kita lihat bahwa politisasi birokrasi merupakan penyakit birokrasi yang terjadi atau yang dilakukan oleh birokrat, yang mana netralitas ASN merupakan salah satu penyakitnya. Dan diharapkan kedepannya pemerintah akan menerapkan sanksi-sanksi kepada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan untuk memberi efek jera kepada oknum-oknum tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.